Nah, perintahnya gimana? Perintahnya kita bisa pakai untuk perintahnya itu contoh yaitu di Hai, Easy to Invest kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bot Telegram yaitu yang ada di Akademik Saham. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, silakan gabung di grup Telegram dan dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Dan juga mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu nih untuk bot Telegram, yaitu untuk perintahnya untuk yang kedua. Nah, kita akan membahas mengenai perintah kedua. Yang pertama itu ada perintahnya di sini untuk sheet 2 atau Bollinger Band ya. Ini untuk yang kedua. Itu fasilitasnya ada apa saja sih? Yaitu ada Bollinger Band ya. Kemudian ada garis MA, kemudian ada volume, kemudian ada indikator MACD, support dan resisten. Nah, cara perintahnya gimana nih? Nah, tapi sebelum diperintahkan kita akan bahas terlebih dahulu nih kegunaannya untuk apa saja sih, yaitu di fitur kedua ini. Nah, kita akan lihat nih contoh kasus dari saham ADMR. Nah, dilihat di sini yaitu untuk indikator Bollinger Band itu yang mana? Bollinger Band itu yang ada di garis sini, yaitu ada, teman-teman bisa lihat ya, ini garis Bollinger Band yang bisa dilihat ini sebagai arah untuk menentukan juga ya support dan resisten ini bisa saja. Nah, teman-teman bisa dilihat juga ini untuk Bollinger Band. Nah, kemudian ada garis MA ya. Garis MA itu yang mana? Di sini ada garis MA 60 di sini ya. Ini contoh kasusnya garis MA 60. Kemudian yang hijau itu ada garis MA 200. Nah, saya coba alihkan ke saham yang lain ya. Di sini untuk contohnya di sini ada Adro saja. Nah, di sini bisa dilihat itu garis ungu di sini garis MA 60 ya, bisa dilihat. Kemudian ada garis biru. Di sini adalah garis MA 200. Nah, ini untuk garis MA. Kemudian ada volume atau indikator volume di sini juga untuk menentukan seberapa besar sih ya adanya demand and supply pada hari tertentu ya, bisa dilihat secara histori juga ya. Di sini ada garis rata-ratanya juga di sini. Nah, kemudian ada satu lagi garis MACD atau MACD. Indikator ini berfungsi juga untuk menentukan momentum juga ya. Apakah memang dia sudah overbuy atau tidak, dan di sini golden cross atau dead cross bisa dilihat juga. Nah, kemudian untuk ada satu lagi garis support maupun resisten. Nah, kita bisa lihat satu contoh di sini menentukan arah support dan resisten. Contoh kasus dari saham Adro di sini. Nah, ketika candle terakhir atau perdagangan candle terakhir di sini bisa kita lihat untuk Adro sendiri telah mencapai level atau menembus harga resisten. Nah, harga resisten ada di mana? Ini teman-teman bisa dilihat di angka 3270. Ini hari ini sudah ditembus ya di perdagangan terakhir. Dia breakout dari 3270, diambil dari mana? Diambil dari resisten yang ada di area sini, yaitu di tanggal 7 bulan 3 ini hari ini sudah ditembus, terkonfirmasi. Nah, kemudian di hari sebelumnya di sini dia juga turun sebenarnya ke bawah, namun ada support. Nah, ada supportnya dari mana? Cara bacanya ada support dari sini. Nah, ini tuh garis apa sih sebenarnya? Itu adalah garis indikator Bollinger Band yang diambil dari BB middle. BB middle itu apa? BB middle itu adalah garis Bollinger Band tengah ya. Garis Bollinger Band tengah ini sama saja seperti garis MA20 atau harga rata-rata 20 hari terakhir. Jadi ketika teman-teman baca di sini, ini juga sebagai area support ya. Area support garis Bollinger Band tengah yaitu MA20. Nah, ini bisa dilihat ini sebagai garis Bollinger Band tengah sebagai area support. Maka
bisa dilihat di candle hari sebelumnya di sini dia mantul terus ya di area support, dekat dengan area support di sini dia tetap bertahan. Nah, cenderung ini bisa dijadikan area support. Dan hari berikutnya konfirmasi untuk breakout. Nah, kemudian resistennya itu kan di 320 yang memang sudah ditembus. Jadi, teman-teman bisa resisten berikutnya yang ada di garis hijau di sini juga sebagai area resisten di 3460 di area sini. Nah, inilah yang memang disebut dengan resisten berikutnya. Nah, kemudian ada garis atau ada harga 3370. Nah, 3370 ini apa sih sebenarnya? Strategi di sini garis 3370 adalah buy if breakout. Nah, buy if breakoutnya diambil dari mana? Dari harga tertinggi pada penutupan harga terakhir di sini. Jadi, ketika teman-teman ingin strateginya buy if breakout, tunggu konfirmasi harga di 3370 ke atas, baru teman-teman boleh breakout untuk menentukan area belinya. Dan untuk resistennya di 3460. Nah, kalau dia breakout lagi di 3460 ini lebih cakep lagi. Nah, ini sebagai area resisten di 3460. Jadi strateginya bisa dua, buy if breakout di 3370 atau buy if kalau teman-teman belum punya, tunggu di 3370, strateginya buy if breakout. Tapi kalau teman-teman sudah punya, boleh di hold ya, pertahankan, misalkan beli di area sini, pertahankan dengan target areanya atau target resistennya potensinya di 3460. Nah, ini untuk konfirmasi. Jadi ini sebagai contoh. Nah, kemudian di sini juga ada garis MA60 ini sebagai support berikutnya juga ya. Kalau memang dia turun dari garis Bollinger Band tengah, dia turun ke bawah, maka akan support berikutnya di garis di garis MA60 di sini. Nah, ini dekat-dekat dari garis Bollinger Band bawahnya atau bottomnya di area sini. Nah, kemudian di sini ada garis juga nih ya, 2660 sampai 2650 ini sebagai area support juga. Jadi bisa dilihat ini sebagai area support juga. Nah, kemudian ada indikator volume juga, ini di atas rata-rata bacanya ya. Ini karena memang garis tengah ini ya, bisa dilihat ada garisnya, ini sebagai rata-rata. Jadi teman-teman bisa konfirmasi ini volumenya di atas rata-rata. Kemudian ada sinyal MACD juga di sini. Nah, sebagai sinyal MACD di sini ketika dia merah atau oranye di bawah, ini kecenderungan masih dead cross. Nah, bisa dilihat ya, ada garis apa nih tengahnya di sini. Kalau teman-teman bisa dilihat, ini garis tengah atau garis merah ini masih turun ke bawah. Nah, kalau golden cross gimana? Kalau golden cross garis merahnya di sini naik ke atas melewati atau crossing di garis biru ini. Jadi inilah yang disebut dengan golden cross. Tapi tidak apa-apa ya, ini sebagai penunjuk juga untuk teman-teman bisa melakukan buy atau sell-nya. Nah, ketika di sini teman-teman bisa lihat ini adalah kecenderungan turun ke bawah, dia dead cross, maka teman-teman boleh sell terlebih dahulu. Nah, masuknya di mana? Masuknya contoh teman-teman bisa dilihat di sini juga. Kadangkala dia terlambat memang untuk MACD-nya, tapi ini banyak yang suka juga untuk indikator MACD. Ya, ini ketika crossing di sini juga, ini bisa dilihat ini adalah golden cross, ini penentuan juga. Dia langsung breakout di sini dan masuk dan menguat terus sampai hari ini juga. Jadi boleh nih teman-teman untuk yang suka MACD atau indikator MACD ini boleh dipakai juga. Nah, perintahnya gimana? Perintahnya kita bisa pakai untuk perintahnya itu contoh yaitu di sini kita gunakan angka 1 sebagai jenisnya ya. Kemudian nama sahamnya misalkan Adro. Nah, ini untuk nama saham. Kemudian daily. Nah, daily ini adalah time frame-nya. Jadi contoh kita lihat di sini untuk yang pertama perintahnya itu angka 1 ya. Kemudian ini ada nama sahamnya Adro. Dan selanjutnya ada daily atau time frame-nya. Jadi tinggal di enter saja, maka akan dikirimkan atau chart di sini dalam bentuk PNG juga. Nah, ini dia sudah dikirimkan di sini dalam bentuk PNG. Jadi teman-teman bisa lihat untuk support dan area resistennya. Dibacanya 320 sebagai area support untuk saat ini. Karena memang di sini sudah konfirmasi untuk breakout.
Kemudian 3460 sebagai area potensi resisten. Nah, 3370 sebagai area buy if breakout-nya. Jadi boleh teman-teman gunakan. Yang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru juga mengenai bot saham ya. Ini untuk dapat dinikmati di dalam grup Telegram.